Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih anak-anakku semua kelas 10? Semoga masih dalam keadaan sehat walafiat meski kita masih belajar dari rumah. Baik, kembali lagi bersama saya Bapak Mahmudi Pradayu Esos dalam pelajaran sosiologi. Sosiologi mengasyikan. Nah, pada minggu ini kita akan membahas mengenai jenis-jenis lembaga yang kedua, yaitu lembaga pendidikan. Nah, namun lembaga pendidikan ini juga terkait dengan lembaga yang pertama, yaitu lembaga keluarga. Kenapa demikian? Karena dalam prosesnya pendidikan seorang anak itu dimulai dari yang namanya keluarga. Apapun bentuknya, pendidikan itu berasal dari yang namanya ibu, yang berasal dari yang namanya ayah. Nah, karena madrasatul ula bahasa Arabnya, nah itu berasal dari keluarga. Nah, siapa saja yang berperan dalam keluarga bukan hanya sekedar ayah, ibu, dan sebagainya, melainkan keseluruhan yang ada kaitannya dengan keluarga, termasuklah yang namanya pendidikan dalam keluarga. Nah, pendidikan dalam keluarga ini disebut dengan pendidikan informal. Lalu, apa saja sih jenis-jenis pendidikan? Nah, jenis-jenis pendidikan itu ada 3. Yang pertama ialah pendidikan informal yang kita sebutkan tadi, yaitu keluarga. Keluarga berperan penting dalam membentuk suatu karakter anaknya. Nah, baik sosialisasi yang diberikan dari keluarga kepada anak, maka akan terbentuk karakter yang baik kepada anak. Buruk atau sosialisasi yang menyimpang terhadap anak, maka akan terjadi yang namanya penyimpangan terhadap seorang anak. Nah, ini yang pertama, yaitu lembaga informal, pendidikan informal. Yang kedua ialah pendidikan formal. Nah, pendidikan formal itu apa aja? Nah, pendidikan formal ini yang kita berada di dalamnya, yaitu sekolah. Baik itu sekolah formal kita seperti ini, baik itu sekolah yayasan, baik itu sekolah agama, baik itu sekolah luar biasa, yang namanya sekolah itu disebut dengan pendidikan formal. Nah, pendidikan formal ini dilakukan bukan hanya setahun 2 tahun, melainkan, nah, tingkat dasar itu ada 6 tahun. Tingkat menengah yang pertama atau SMP ada 3 tahun. Tingkat menengah yang atas ada 3 tahun. Berarti sudah 12 tahun. Kemudian yang terakhir adalah perguruan tinggi. Perguruan tinggi tidak ada batasannya. Berapa umurnya kita masih bisa berkuliah. Nah, namun biasanya pada tingkat S1 itu terdapat 4 tahun. Pada S2 biasanya 2 tahun. Pada S3 biasanya 2 tahun juga atau 1 tahun. Nah, itu merupakan lembaga formal. Lembaga pendidikan formal. Nah, yang ketiga ialah lembaga pendidikan non formal. Nah, lembaga pendidikan non formal ini seperti tempat kursus privat, home learning. Nah, ini merupakan pendidikan-pendidikan yang didapatkan seseorang melalui lembaga pendidikan tapi tidak formal dianya, non formal. Nah, jadi keseluruhan aktivitas yang kita dapatkan dari dunia pendidikan, dari dunia kita, kalau seandainya ada pembelajaran yang dapat dipetik, itu juga disebut dengan lembaga non-formal, pendidikan non-formal. Semisal nih, ada sebuah kejadian kenakalan remaja yang berakibat dampaknya itu sangat besar terhadap remaja. Kemudian dari sebuah permasalahan tersebut kita bisa menarik kesimpulan, kita bisa menarik pembelajaran. Nah, ini disebut dengan lembaga pendidikan non formal. Nah, itu merupakan 3 jenis lembaga pendidikan, yaitu yang pertama informal, yang kedua formal, yang ketiga adalah non formal. Nah, selanjutnya kita memasuki fungsi dari lembaga pendidikan. Nah, fungsi lembaga kemarin kita bahas ada 2, yaitu fungsi manifest, yang kedua adalah fungsi laten. Nah, fungsi manifest ialah fungsi nyata dari lembaga tersebut. Nah, dari dunia pendidikan atau dari lembaga pendidikan, apakah fungsi nyatanya, apa fungsi manifest dari lembaga pendidikan? Terdapat 4 fungsi manifest dari lembaga pendidikan. Yang pertama ialah, fungsi manifest yang pertama ialah dunia pendidikan dibentuk untuk mempersiapkan seseorang dalam proses mencari pekerjaan atau mencari nafkah. Karena salah satu elemen untuk
seseorang bisa diterima dalam dunia kerja ialah pendidikannya. Pendidikan rendah dia hanya berkaitan dengan pekerjaan-pekerjaan yang sederhana. Pendidikan menengah juga yang sederhana sesuai dengan pendidikannya. Pendidikan tinggi juga sesuai dengan pendidikannya. Saya contohkan kenapa dalam dunia kerja, misal gini. Dunia perkuliahan S1, seorang guru bisa mengajar di sekolah apabila ia memiliki pendidikan minimal S1. Nah, ini merupakan syarat. Nah, pendidikan dipersiapkan untuk itu. Dunia pendidikan tingkat tinggi dipersiapkan untuk itu. Saya contohkan kemudian SMK. Kenapa ada sekolah SMK? Nah, SMK ini ialah kejuruan yang mana nanti ketika mereka sudah selesai tamat SMK, mereka bisa langsung bekerja. Nah, ini ialah fungsi manifest yang pertama untuk mencari pekerjaan. Yang kedua, mengembangkan bakat yang dimiliki oleh seseorang. Nah, biasanya bakat anak itu lebih dikembangkan melalui yang namanya sekolah. Kita lihat prestasi siswa-siswa, baik itu di seni, baik itu di olahraga, dan sebagainya. Nah, itu dikembangkan melalui sekolah. Nggak pernah sejarahnya keluarga itu bisa lebih tinggi lagi untuk mengembangkan proses-proses anaknya. Memang ada kaitannya keluarga yang mendukung dari yang namanya bakat seorang anak. Tetapi lebih peran aktif ialah sekolah dalam mengembangkan bakat minat anak yang dimiliki. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga ialah dalam dunia pendidikan, nah, khususnya sekolah, sekolah itu sekarang sudah menjadi sebuah tradisi atau sudah menjadi sebuah kewajiban. Setiap anak yang umurnya udah 6 tahun ke atas, dia wajib sekolah. Anak yang baru 4 tahun, 5 tahun itu dia wajib ikuti PAUD. Nah, ini merupakan sebuah kebiasaan atau sebuah tradisi dari keluarga sekarang. Anaknya harus sekolah. Kenapa anaknya harus sekolah? Ya, ada maksud dan tujuan ketika orang tua itu menyekolahkan anaknya. Selain dari fungsi manifest yang pertama tadi ya, yaitu mencari pekerjaan, yang kedua memberikan bakat terhadap anak untuk bisa dikembangkan. Nah, yang ketiga ini adalah tradisi. Karena memang pendidikan ini merupakan tradisi ya. Tradisi seseorang dalam sebuah kehidupan. Anak itu harus sekolah. Semua itu harus mengenyam pendidikan minimal 12 tahun. Kan? Minimal tamat SMA. Nah, yang keempat ialah dunia pendidikan ini juga membuat keterampilan seseorang dalam berdemokrasi. Nah, sejatinya para elit politik itu adalah orang-orang pendidikan. Nggak ada sejarahnya orang yang nggak pernah sekolah, dia bisa mengenyam ke dunia pendidikan. Pasti yang ada pada elit politik merupakan orang-orang berpendidikan. Nah, itu adalah 4 fungsi manifest dari lembaga pendidikan. Nah, yang selanjutnya ialah fungsi laten lembaga pendidikan. Nah, apa saja sih fungsi laten dari lembaga pendidikan? Namun sebelumnya kita akan membahas dulu pengertian dari fungsi laten. Yang dimaksud dengan fungsi laten ialah fungsi yang tidak disadari dalam sebuah lembaga. Nah, apa yang dia merupakan fungsi lembaga tapi dia tidak disadari? Nah, ada 4 fungsi laten dari lembaga pendidikan. Yang pertama ialah dunia pendidikan merupakan tempat pengurangan pengendalian orang tua terhadap pendidikan anak, terhadap karakter anak. Nah, orang tua sejatinya sudah menyerahkan sepenuhnya terhadap sekolahnya untuk bisa melakukan pengendalian terhadap anaknya. Nah, kita lihat saja, anak lebih banyak aktivitasnya di sekolah dibandingkan di rumah. Dari jam 8 pagi, dari jam 7.30, ya, dari jam 7.30 sampai jam, misalnya SMA ya, sampai jam 2 siang. Nah, anak berada di sekolah. Sedangkan ketika anak berada di rumah, ya kedekatan terhadap keluarganya itu hanya mungkin terjadi pada malam hari. Karena setelah pulang sekolah biasanya kecapean, tidur siang sampai sore, kemudian makan, mandi dan sebagainya, malamlah bisa berkumpul keluarga. Nah, itu pun hanya berapa jam. Nah, kita tengok konteksnya dengan sekolah.
Dari jam setengah 7, jam 7 sampai jam 2 siang. Berapa jam? Nah, inilah dia tadi. Lembaga pendidikan merupakan tempat pengurangan pengendalian orang tua terhadap anaknya. Orang tua sudah melepaskan sepenuhnya anaknya untuk disekolahkan, untuk mendapat karakter khusus dari sekolah. Nah, ini adalah fungsi laten yang pertama. Fungsi laten yang kedua, lembaga pendidikan merupakan sarana untuk mengurangi pembangkangan. Karena sejatinya dalam dunia pendidikan itu mengendalikan anak untuk segala hal. Saya contohkan misalnya, sekolah melarang anak untuk merokok. Sampai tingkat SMA, nah, dilarang yang namanya merokok bagi siswa. Pasti ada saja poin-poin yang terdiri dari hal-hal yang demikian. Melakukan pendidikan dini terhadap seks anak juga melalui dari dunia pendidikan. Bahaya-bahaya yang dilakukan akibat kenakalan remaja, nah itu juga dilakukan oleh sekolah. Nah, ini merupakan sarana yang nggak disadari oleh seseorang untuk melakukan pembangkangan tersebut. Nah, ini merupakan fungsi laten dunia pendidikan atau lembaga pendidikan yang kedua. Yang ketiga, fungsi laten dari lembaga pendidikan ialah memperpanjang masa remaja. Kalau kita lihat, orang-orang yang bersekolah, masa remajanya itu lebih panjang dibandingkan mereka-mereka yang tidak melakukan sekolah atau tidak memakan dunia pendidikan. Nah, kenapa demikian? Orang yang masih kuliah misalnya gitu kan, nah dia itu nggak bakalan menikah. Hanya segelintir orang yang memikir, atau hanya segelintir orang yang punya kemampuan untuk bisa mengatur sehingga dia memutuskan untuk menikah, kemudian dia masih melanjutkan pendidikan. Nah, namun kebanyakan orang, ya misal nih, sekolah tadi 6 tahun ya kan, SD. Masuk dari 6, umurnya 6 tahun, kemudian sekolahnya 6 tahun, berarti udah 12 tahun. Kemudian SMP 3 tahun, berarti 15 tahun. SMA 3 tahun, berarti 18 tahun. Kemudian kuliah 4 tahun, berarti 22 tahun. Nah, 22 tahun ini ialah rentangannya, memperpanjang masa remaja seorang anak. Nah, orang yang nggak bersekolah, bisa aja dia umurnya yang 5 tahun, 15 tahun maksudnya ya, 15 tahun, 17 tahun sudah sudah menikah. Nah, ini merupakan fungsi laten dari dunia pendidikan terhadap remaja untuk bisa memperpanjang masa remajanya. Nah, ini merupakan fungsi laten yang ketiga. Nah, yang keempat ialah fungsi laten dari dunia pendidikan atau lembaga pendidikan ialah mempertahankan kelas sosial. Kenapa dikatakan sebagai mempertahankan kelas sosial? Karena dasarnya dalam stratifikasi, dasar pembentuk stratifikasi merupakan salah satunya ialah pendidikan. Semakin tinggi dia, maka kelasnya akan semakin tinggi. Pendidikannya rendah, maka dia akan berada di kelas yang rendah. Nah, ini merupakan fungsi laten dari yang namanya mempertahankan sistem kelas sosialnya. Nah, orang yang kuliah S1, S2, S3 nggak bakalan berada pada kelas bawah. Kenapa? Karena dia merupakan kelas atas yang pendidikannya juga sampai di atas. Nah, itu merupakan fungsi laten dari lembaga pendidikan. Yang pertama ialah sebagai pengurangan pengendalian orang tua. Yang kedua ialah sebagai sarana memperkecil sarana pembangkangan. Yang ketiga sebagai memperpanjang masa remaja. Yang keempat, fungsi laten dari lembaga pendidikan ialah mempertahankan kelas sosial. Nah, itu merupakan pembelajaran kita pada hari ini mengenai lembaga pendidikan. Cukup sekian untuk pertemuan hari ini. Ingat, tonton videonya sampai akhir. Jangan sekedar menonton video hanya untuk kepentingan absen. Di pembelajaran ini betul-betullah kalian pelajari supaya ilmu yang disampaikan juga akan sampai kepada kalian. Nah, cukup sekian. Saya akhiri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.